Nah, kalau membawa dampak positif ini bagi lingkungan ini, langkah sederhana ini juga bisa menjadi langkah hidup yang lebih sehat kita. Dan ternyata tidak sulit seperti itu ya. Pada dasarnya berkebun sayur ini bisa dilakukan di mana saja termasuk di yang sempit. Dan sayangnya liputan ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita pagi ini. Bagi yang punya informasi menarik, jangan disimpan sendiri. Anda bisa membaginya lewat akun Twitter @officialnetnews. Akhir kata sampai tergantung. Dan saya Anjang, selamat pagi dan semangat beraktivitas. See you. Terong oranye, terong ungu, cabai merah, cabai ungu, jeruk purut, selada, dan bayam. Itu baru sebagian tanaman yang dimiliki wanita yang tinggal di kawasan Slipi ini. Yuke, ibu rumah tangga ini, sudah sejak tahun 2012 bercocok tanam di halaman rumahnya. Kini sekitar 30 jenis tanaman mulai dari sayuran hingga buah-buahan ada di rumahnya. Kalau orang berkebun tuh karena suka ya, cinta. Jadi kayaknya kita nggak harus nunggu ini. Kita tanam yang lain, kita bisa manfaatin yang lain kan gitu. Misalnya kita sekarang nanam ini, yang ini masih agak lama nih. Kan kita punya tanaman yang lain, ya itu yang kita bisa pakai. Terus memang sih kalau kita bisa beli kan. Tapi kalau orang pasti kalau di pasar yang ada bahan kimianya kan juga ngeri buat kita kan kita makan. Kita sekarang kita nggak tahu, tapi nanti suatu saat ya kayak kanker lah, apa penyakit itu kan ada gitu, akan muncul gitu kan. Yuke menanam sayuran di berbagai wadah, mulai dari pot hingga sistem hidroponik. Benih sawi keriting ini contohnya. Bibit ini ditanam lewat media rock wool dengan air yang bernutrisi hidroponik A dan B khusus untuk tanaman. Media tanam seperti net pot dan kain flanel juga ditambahkan. Kedua bahan ini berfungsi sebagai penyerapan air. Yuke menggunakan pupuk organik cair dari urin kelinci untuk tanaman sayurnya. Urin kelinci diketahui banyak mengandung nitrogen yang baik untuk tumbuhan. Karena itulah tanaman sayuran Yuke bisa dipanen dalam waktu 25-40 hari saja. Dan ini dia keistimewaan kebun sayur mini Yuke. Saat membuat sambal, ia cukup memetik langsung cabai dari pohon-pohon cabai yang tumbuh subur di halaman rumahnya. Harga cabai yang melonjak jelas tak membuat Yuke khawatir. Sambal yang dibuat rasanya lebih segar. Yuke juga punya cara jitu untuk menjaga kesegaran tanaman sayurnya dari hama dan penyakit, yaitu membuat pestisida nabati yang terbuat dari daun. Caranya mudah sekali. Pestisida organik ini dibuat dari bahan campuran daun pepaya dan daun sambiloto. Kedua daun ini ditumbuk jadi satu lalu didiamkan hingga semalaman. Kemudian sedikit demi sedikit ditambahkan air. Dan jadilah pestisida organik cair yang ampuh mengobati serta mengusir hama tanaman di rumahnya. Awalnya tuh saya seneng nanam aja, mungkin dari keluarga ya gitu. Jadi bapak saya seneng nanam gitu, terus saya belajar nanam tapi nggak ada ilmu, cuma sekedar menanam, tapi nggak tahu. Jadi dia tumbuh aja. Tapi kalau misalkan sekarang kan ikut komunitas Indonesia Berkebun, Jakarta Berkebun, jadi ada kena penyakit ini, itu harus dikasih pestisida nabatinya tuh. Hamanya dihilangkan dengan cara ini gitu. Jadi kita ada tahu gitu. Itu tadi cara Yuke bertanam di halaman rumahnya. Namun jika ingin praktis, Anda bisa menyewa jasa profesional untuk membuat kebun sayur.
Dari jasa Dodi inilah misalnya. Ia bisa membuatkan tanaman vertikultur di berbagai media, seperti lewat media pipa paralon ini. Tak hanya sistem manual, tanaman sayur juga bisa ditanam dengan wadah vertikal. Cara ini sangat cocok bagi Anda yang tak punya lahan luas, tapi masih ingin bercocok tanam. Sama aja, hanya ini kita pakai teknik yang berbeda aja. Artinya sebenarnya teknik tanamannya sama, cuman kita hanya mengkreasi cara nanamnya aja. Kalau pot kan satu pot selesai gitu. Kalau ini kan bisa bertumpuk-tumpuk, ada ada seninya lah gitu. Dan kalau pot pun kita butuh tempat yang banyak. Kalau misalnya pakai paralon, kita hanya butuh tempat ya 30 kali 30 cm. Kita berdirikan secara vertikal, kita udah bisa bertanam. Biaya jasa pembuatan kebun tanaman vertikultur ini terjangkau. Per satu paralon dan berdasarkan besar ukuran paralonnya, Dodi menawarkan biaya dari 100 hingga 600 ribu rupiah. Ia pun menjamin hasilnya lebih baik dan menarik. Dibutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan satu buah tanaman di paralon ini. Tak perlu lagi menanam sayur di halaman rumah Anda. Apalagi kini beragam media tanam yang murah bisa menghasilkan tanaman yang wah. Hanya saja selalu perhatikan kondisi tanaman dengan baik. Jangan terlalu banyak terkena sinar matahari atau terlalu banyak menyerap air. Segudang manfaat juga bisa diperoleh dari bertanam kebun dapur atau kebun sayur di rumah. Selain hemat, praktis dan sehat, pola ini sangat baik sebagai media pembelajaran anak-anak mengenal dan cinta tumbuhan dan sayuran. Peduli dan cintai lingkungan bermula dari diri sendiri. Awali cinta bumi untuk masa depan yang lebih baik. Intan Novianti, Reza Rivalda melaporkan untuk NET.